Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliana Rahmawati, absen 18 kelas 5D, akan menjelaskan tentang metodologi penelitian melanjutkan dari Faridatul Fitriyah. Kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Apa ya teknik pengumpulan data itu? Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data, walaupun tampaknya hanya sekedar pengumpulan data, tetapi harus tetap memenuhi prasyaratan tertentu, yaitu dengan mempunyai keahlian yang cukup untuk melakukannya. Urgensi teknik pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam penelitian, tetapi pengumpulan data jauh lebih penting, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Macam-macam teknik pengumpulan data. Dilihat dari sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen ataupun orang lain. Teknik pengumpulan data dilihat dari cara atau tekniknya. Dibagi menjadi 4, yaitu kuesioner atau angket, interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Prosedur penyusunan kuesioner ini antara lain: 1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 3. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. 4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisanya atau analisisnya. Nah, penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapatkan perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, informasi yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh secara maksimal. Pengumpulan data melalui video interview atau wawancara. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Secara garis besar, ada dua macam pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak struktur yaitu pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas pewawancara sangat diperlukan dalam pedoman ini. Bahkan, hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pada pewawancara. Selanjutnya yaitu pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga mempunyai checklist. Dalam hal ini, mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu ditanyakan kepada narasumber, diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, pengumpulan data melalui metode observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi partisipasif. Dalam observasi ini, peneliti mengamati apa yang dikerjakan narasumber, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.
Peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Nah, dalam observasi ini terdapat 4 golongan, yaitu partisipasi pasif. Maksudnya, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, partisipasi moderat. Observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipasif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif. Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Yang keempat, partisipasi lengkap. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural. Peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. Selanjutnya yaitu observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan atau pengumpulan data menyertakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi berupa rambu-rambu pengamatan. Selanjutnya yaitu observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Nah, jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Yang selanjutnya yaitu observasi tak struktur. Observasi tak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Observasi ini dilakukan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Selanjutnya yaitu pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dibandingkan dengan metode lainnya, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan tidak berubah. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda cek di tempat yang sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.